Tembang ginandeh laras rendru lamun tika penter ongku jejel niko tebekake bulan di angkasa banyak ning empat meki padeti satos asina pon dadi sanuto toles satrosa kinanti laras belok koma lancang kelelan mator depara tretan hadir bitas mana tuan rumah sareng para kerabat kapi sangat sokor kuliah saja Rabu mangken. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Berjumpa kembali dengan channel Lapoi Madura. Saat ini kembali saya bersama dengan Bapak Agus Sugiarto. Beliau adalah salah seorang guru penggerak di satu-satunya di wilayah Kecamatan Basongsongan. Selain itu dia juga kepala sekolah SDN Panongan 3 dan beliau juga adalah budayawan berasal dari kota Keris Sumeneb. Oke, langsung saja. Tadi sudah didengarkan kita bersama-sama Bang tembang apa yang dilanggamkan oleh Bapak Muhammad Salihuddin Khair. Tadi sudah diputar ya. Ya. Ditaruh di akhir apa? Di depan. Ya. Oh, di depan. Di depan. Karena kemarin banyak pemirsa channel Lapoi Madura itu tembangnya sedikit katanya kan. Tapi kali ini ada 2 bait mungkin ya. Iya, 2 bait. 2 bait yang dilanggamkan Bapak Muhammad Salihuddin Khair. Beliau adalah salah seorang pakar Macopat Madura yang saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Basongsongan, Kabupaten Sumeneb. Baiklah,
Kali ini pembahasan sesuai dengan tembang yang sudah kita putar tadi, yaitu tembang apa yang kita akan bahas kali Baiklah, ini? sebelumnya terima Ya. kasih kepada channel Apoy Madura Ya. yang sampai saat ini masih tetap peduli dan konsisten Ya. untuk mengawal keberadaan budaya leluhur kita Iya, iya. agar tetap langgeng dan lestari, tidak termakan atau tergerus oleh zaman karena pengaruh budaya-budaya luar. Yang pertama, saya sangat respect walaupun dengan media yang seadanya. yang sampai saat ini masih belum ada perubahan. Iya. Jadi Begitu tetap aja gitu ya. jadi tetap istiqomah. Istiqomah. Medianya tetap istiqomah. Tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Iya. Tapi dengan media yang sangat terbatas, jadi Jadi minimalis. wajar kalau kameranya itu kurang bagus ya. Iya, mohon maaf saja, kadang buram, kadang apa ngeblut, Terus ada suaranya cempreng. suaranya gitu. cempreng, ya maklum lah. Jadi ke media kami sangat minimalis, tapi obsesi kami sangat maksimalis. Jadi karena apa tenaga dan keinginan tidak berbanding lurus, Iya. ya begini jadinya. Begini, iya. Yang kedua, tanpa mengurangi rasa hormat Iya. dan tanpa kami bisa menyebutkan satu persatu, kami mohon maaf kepada para sepuh sepuh yang memang pakar dan ahli di bidang budaya, di bidang tembang dan lain-lain. Gitu ya. Ya. Jadi kami kadang-kadang kayak gini, Bang. Kadang-kadang sebenarnya seperti teman saya itu ahli sebenarnya, tapi kadang-kadang diajak podcast itu nggak mau, katanya sukan ini itulah alasannya, padahal dia pakar sebenarnya. Banyak yang kayak gitu, Bang, di Pasongsongan ini. Pakar tembang, Bang ya. Tembang juga seperti bahasa Madura itu. Bapak kita, teman kita yang kepala sekolah itu kan juga pakar sebenarnya. Yang ahli pidato itu. Oh iya. Bapak sebulan itu Bapak kan. sebulan ahli Iya, juga. udah katanya. Gak mau katanya kan. Makanya saya mohon maaf, jadi bukan maksud kami menggurui, merasa lebih pandai, lebih pintar. Tidak. Iya. Tapi ini adalah sebatas wujud kepedulian. Jadi tergerak hati kami untuk melestarikan budaya leluhur. Para pinisepuh kita yang ternyata ketika digali sangat memberikan manfaat dan sangat memberikan pedoman yang luar biasa. Jadi kemarin ada beberapa tembang yang telah kita bahas bersama. Jadi walaupun kemarin itu urutannya agak keliru, nggak berurutan, satu cuma Mas Kumambang sudah. Artinya itu Pak menceritakan Pak mengambang, mengapung. Jadi bayi atau janin ketika berada di perut ibu, alam kandungan Mas Kumambang. Setelah itu bayi keluar micil. Jadi bayi keluar micil. Setelah bayi keluar micil kemudian mengalami masa kanak-kanak sampai masa remaja, sinom. Itu setelah itu kemarin setelah sinom seharusnya kinanti atau kenanteh ini. Iya, kenanteh kalau bahasa Maduranya. Karena kemarin tembang yang disiapkan ternyata kasmaran ya. Jadi yang seharusnya kinanti langsung meloncat ke kasmaran. Meloncat kepada fase jatuh cinta. Padahal sebelum ada fase jatuh cinta itu fase kenante atau kinanti. Pada waktu itu saya memang kesulitan untuk mencari Pak Soleh karena sibuk dengan beberapa kegiatan. 17 Agustus gitu ya, biasa gitu kan. Jadi Pak Soleh menyiapkan kasmaran padahal urutannya adalah kinanti. Jadi mohon maaf, jadi dibolak akhirnya. Bolak-balik kasmarannya didahulukan, kinantinya sekarang. Itu mohon maaf kami. Jadi tembang kenante atau kinanti ini adalah penciptanya adalah Sunan Muria yang ada di Gunung Muria gitu ya. Ini merupakan nama kecilnya adalah Raden Umar Said. Jadi beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo. Jadi yang mengarang ini adalah Sunan Muria. Ada dua buah tembang Sinom dan Kinanti yang mengarang beliau. Jadi biasanya ketika ada
gerbek mulut di Sunan Muria itu biasanya tembang ini dilantunkan, dilanggamkan. Gitu, ya. Sambil diakhiri dengan prosesi rebutan gunungan gitu ya. Ini tembang nanti ini gubahan dari Sunan Muria. Nah, versi Jawanya Kinanti, tapi ketika dijadikan bahasa Madura itu Kenante. Nah, Kenante. Tapi ada maknanya. Ada maknanya. Ini Kenante ini asal kata dari akakante. Akakante ini jadi asalnya dari satu kata itu kante. Di kante. Kante itu artinya tontonan. Kante itu artinya tontonan atau dalam bahasa Maduranya, dalam bahasa Indonesianya tuntunan, pedoman. Jadi akakante, kante, kante itu artinya tontonan, tonton. Jadi tembang ini menceritakan proses ketika bayi sudah mecil keluar, memasuki masa remaja, maka pada fase itulah anak manusia perlu diberikan tuntunan, perlu diberikan pedoman untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Tuntunannya untuk mengetahui baik, mana yang baik, mana yang buruk, gitu, beretik, mana halal, haram, beretika, berbudi, beradab, pekerti, sopan, santun. Jadi ini Kenante. Jadi tembangnya kebanyakan adalah ajakan untuk melatih diri. Melatih diri baik lahir maupun dohir maupun batin. Melatih diri ya dengan menjalankan beberapa ritual. Misalnya beribadah, berpuasa, jadi bersosialisasi, bertata krama. Itu kan paling tidak sebagai orang tua kita menghendaki anak-anak kita itu kan berguna atau bermanfaat gitu ya bagi kedua orang tua, paling tidak sedikitnya itu terus bagi agama, juga kepada bangsa. Itu seperti yang diajarkan di Bapak Bebu Guru Rato. Kalau di Madura itu ajaran-ajaran filosofi kayak gitu itu diajarkan mulai di saat usia dini. Diajarkan. Jadi intinya kan sekarang juga sudah ternyata kan kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum merdeka ya. Di mana diharapkan dengan kurikulum ini diharapkan dapat mencetak manusia unggul yang berkarakter. Nah, ternyata Kakante atau Kinanti ini harapannya juga anak manusia itu setelah dituntun akan memiliki karakter. Iya. Jadi dia sudah tahu baik, tahu buruk, tahu berbudi, beretika dan sebagainya, digodok di rumah oleh orang tua, di sekolah oleh guru, di surau oleh guru ngaji, maupun ustadz maupun para sepuh di sekitarnya, sehingga dari lingkungan yang mendukung tersebut akan menciptakan satu karakter, satu generasi yang berkarakter baik. Baik kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada teman, maupun kepada lingkungan. Juga kepada karakter baiknya ditunjukkan ketika bersosial dan dalam kehidupan beragama. Paling tidak anak-anak kita kan sebagai orang tua kita menghendaki anak-anak kita semacam itu. Atau dalam peribahasa Madura kita harusnya menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya pada lingkungan. Nah ketika kita tidak ada, paling tidak posang. Iya, seperti semua yang kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, jadi manusia mati meninggalkan itu. Ya diharapkan seperti itu. Jadi tujuannya agar diberi pedoman, dituntun, agar berkarakter baik. Setelah karakternya baik, dia akan memberikan manfaat pada lingkungan. Itu. Jadi sebagai orang tua paling tidak kita akan bangga gitu ya, kalau punya anak-anak semacam itu gitu ya.
Jadi sangat luar biasa Sangat ternyata. luar biasa. Tembang-tembang itu ternyata Ini filosofinya bukan sangat luar orang-orang biasa. sembarangan penciptanya ya Bang ya. Bukan, Menulis itu ya, bukan. merangkai gitu ya Iya, tembangnya. ternyata talenta para waliullah luar biasa. Ada yang ahli apa tabib pengobatan, ahli bercocok tanam. Seperti di Sumenep kan ada Syekh Ketandur itu Ah. kan. Iya, itu kan wali juga itu. Masih Syekh ada Ketandur, ada hubungannya dengan Sunan Kudus kalau Sunan beliau Kudus, itu. iya. Paling tidak itu mengajarkan bertani. Ini yang bertani Mengajarkan yang bercocok tanam. bercocok tanam. Ini tapi kok Syekh masih bagus punya panjenengan katanya pertaniannya. Oh ada ini caranya, harus baca syahadat katanya gitu kan. Ditarik pelan, pelan dengan cara bercocok tanam. Bahkan dulu pada waktu Sunan Kalijogo menggelar wayang kulit, kan mau nonton kan karena kesenian pertama kali kan, otomatis banyak yang ingin melihat. Sarannya apa? Gak pakai karcis, gak satu cuman sarannya membaca kalimat syahadat. Begitu baca kalimat syahadat, meskipun logatnya masih kaku, logatnya masih nggak bisa, ya sudah masuk. Tapi tidak memperkenalkan sudah mensiarkan gitu ya. Luar biasanya para wali songo dulu. Ternyata multi talenta. Selain beliau ahli di bidang politik, juga ternyata ahli di bidang sastra gitu ya. Tembang-tembang beliau yang ciptakan. Kebanyakan ya, tembang mau copat gitu ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang jelas kita bersama-sama tidak mengharap subscribe gitu. Minta sambung doa gitu ya. Agar kami sehat walafiat. Jadi sebenarnya kami suntuk, kami jenuh, kami lelah karena 1 bulan penuh diforsir untuk melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Kebetulan Bapak Agus, beliau adalah koordinator lomba, semua bidang lomba gitu ya, yang di Pasongsongan ini ya. Yang terakhir kemarin malam itu gerak jalan umum gitu ya. Terima kasih pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.